Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Mahasiswa Miris. Yang kemarin episodenya udah berapa views ya itu ya, baru sedikit ya, nggak banyak-banyak banget lah gitu. Iya, nggak banyak. Kali ini kita undang dan kita ajak untuk mengemukakan pendapatnya itu, ya udah langsung aja kita perkenalkan namanya siapa gitu. Coba Am. Ya, makasih ya. Oke. Sebelumnya ini channel YouTube-nya teman-teman yang buat podcast gitu ya kan, dalam bentuk podcast gitu. Iya. Langsung saja, perkenalkan saya Ilham Apreza. Asal saya dari Bawan, Kecamatan Ampek Negari, Kabupaten Agam, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Kuliah tentu di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ya kan. Kemudian amanah di organisasi, mungkin ya dibilang tadi, Wakil Ketua Himabun saat sekarang ini. Dan juga ada ikut di berbagai organisasi-organisasi lain di kampus. Mungkin cukup itu perkenalannya. Ya udah langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya gini ya. Coba Mauli, apa yang mau kita bahas hari ini? Apa coba? Ini lagi trending di Instagram ini kan. Masalah orang yang lagi ini banyak yang belanja untuk perlengkapan lebaran di tengah pandemi kayak gini ya kan. Iya. Sedangkan pemerintah lagi nyarankan tetap di rumah, social distancing. Tapi karena memang lagi keadaannya sedang mendekati lebaran, banyak yang menyiapkan perlengkapan untuk lebaran. Jadi istilahnya mereka tidak mengindahi himbauan pemerintah. Jadi sini aku mau mendengarkan apa pendapat kalian semua tentang banyaknya orang-orang yang keluar rumah untuk yang semestinya sekarang ini tidak untuk dilakukan gitu. Jadi kepada narasumber kami Ilham, bolehlah berpendapat tentang kejadian tersebut. Ya, baik. Terima kasih ya kepada moderator, teman kita Mauli Sitompul ya. Memang sama-sama kita ketahui, sama-sama banyak kita lihat postingan-postingan orang-orang di Instagram, baik itu melalui influencer maupun rekan-rekan aktivis juga banyak memposting tentang maraknya saat sekarang ini himbauan-himbauan pemerintah tentang PSBB, namun tetap dilanggar oleh masyarakat Indonesia khususnya gitu kan. Iya. Sejatinya menurut pendapat kami sendiri ya kan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak dari terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19 ini gitu. Yang mana sama-sama kita ketahui banyak sekali himbauan-himbauan pemerintah, banyak sekali anjuran-anjuran pemerintah, mulai dari menerapkan untuk memakai masker, melakukan PSBB, bahkan suatu tempat itu terjadi lockdown gitu kan, ditutup gitu, tidak diizinkan keluar masuk. Sebagaimana di provinsi kita lah, di Sumatera Barat contohnya gitu kan. Namun, yang terjadi saat sekarang ini sebenarnya tidak ada yang bisa kita salahkan gitu. Kenapa demikian? Yang pertama, COVID-19 ini terjadi ya karena tidak ada yang tahu kenapanya gitu. Karena itu bisa dikatakan sebagai musibah atau bisa dijadikan sebagai muhasabah bagi diri kita bersama gitu ya kan. Kemudian kalau menurut pendapat saya, yang terjadi pada saat sekarang ini itu merupakan suatu hal yang tidak memiliki rasa kemanusiaan gitu. Kenapa demikian? Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya hashtag Indonesia Terserah pun sekarang sudah ramai oleh tim-tim gugus depan Satgas COVID-19. Kenapa demikian? Karena sejatinya Indonesia Terserah itu, tagline Indonesia Terserah itu yang udah ramai dan viral itu merupakan wujud kekecewaan dari tim gugus depan kesehatan COVID-19 melihat masyarakat yang masih belum mau untuk mematuhi atau mengindahkan aturan pemerintah. Dan juga menurut pendapat kami itu adalah sebuah kesalahan ya yang harusnya ditindak tegas bagi pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita aja sebagai orang muslim lah contohnya, tempat ibadah kita aja ditutup gitu. Tempat ibadah kita aja dibatasi gitu. Kita tidak boleh ke masjid, kita harus di rumah. Dan kita juga dihentikan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Padahal di bulan Ramadan ini seharusnya kita malah lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan di masjid gitu kan, memakmurkan masjid gitu. Namun kita ikuti imbauan pemerintah tersebut, kita patuhi imbauan pemerintah tersebut, kita tetap di rumah saja gitu. Berbeda dengan teman-teman kita yang entah kemana hati nuraninya, mereka tetap berlomba-lomba, berburu baju lebaran lah ceritanya gitu kan, ke mall, dan juga ada bandara mulai dibuka, namun tidak diterapkan social distancing-nya di situ. Sebenarnya sih kalau untuk membuka hal seperti itu ya nggak masalah. Namun harus sesuai protokolernya, harus ada social distancing-nya, harus ada jaraknya lah, lebih tepatnya. Juga harus menggunakan keamanan seperti ada masker, bawa hand sanitizer gitu kan, untuk kesehatannya gitu. Namun yang terjadi pada postingan di Instagram kan berbeda dari yang kita harapkan gitu.
Mereka tidak menerapkan hal tersebut gitu. Bahkan sampai dibuat ada caption yang bilang berburu baju murah yang dapat membawa ke alam barzah gitu. Jadi intinya kalau dia misalnya berburu baju tersebut, ya bisa mati gitu karena tertular virus COVID-19 ini. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa belum ada vaksin yang bisa untuk menawar dari virus tersebut. Mungkin itu pendapat saya. Jadi menurut saya itu ya tidak memiliki jiwa kemanusiaan lah orang-orang yang melakukan tersebut. Jadi kita jangan sampai lah ya menjadi orang-orang yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Cukup patuhi aturan pemerintah tersebut agar Indonesia insya Allah kedepannya lebih baik lagi gitu. Mungkin gitu. Memang kembali kan, kalau memang kita masuk ke daerah saya pula ya di Teperapat, memang masuk ke dalam mall gitu memang harus pakai masker gitu kan. Nah, jadi kalau menurut narasumber kami ini lah kan, narasumber kita, pemerintah hanya membuka tempat usaha yang kira-kiranya yang sudah besar lah gitu ya. Sementara UKM kita itu ditutup lah istilahnya gitu lah kan. Ada rasa tidak keadilan gitu lah. Iya. Masalahnya kan orang kan sama-sama mencari nafkah, mencari kehidupan di masing-masing beda platform lah gitu kan. Nah, jadi menurut narasumber gimana pendapatnya? Ya, berbicara tentang dibukanya mall atau usaha besar gitu dan UMKM menengah ke bawah ditutup gitu kan atau dibatasi, ya itu balik lagi ke pemerintahnya sendiri. Jadi kalau rasanya UMKM yang menengah ke atas seperti mall segala macam itu dibuka, namun harus ada juga pembatasan yang dilakukan. Kayak contohnya kita kalau masuk bank gitu. Kalau masuk bank atau masuk ke tempat-tempat dinas yang terkait lah gitu kan, tentu kita dibatasi di situ. Mulai dari tempat duduk kita dibatasi gitu kan, juga masuk kita pun harus sesuai prosedur, disemprot dulu gitu atau cuci tangan dulu gitu. Harusnya untuk masuk mall atau masuk mall itu diterapin yang kayak gitu. Atau enggak untuk orang masuk ke dalam mall itu dibatasi, jangan berundun-rundun gitu, jangan berdempet-dempet gitu ya. Supaya menghindari tertularnya atau menyebarnya virus COVID-19 ini. Dan juga begitu untuk UMKM menengah ke bawah. Ya tentu sama-sama kita ketahui, apalagi udah mau masuk lebaran, tentu penghasilan berkurang gitu kan. Karena banyak yang harus kita laksanakan, seperti zakat fitrah dan lain-lain gitu kan. Seharusnya pemerintah juga ikut andil di sana dengan cara memang benar-benar menerapkan prinsip yang katanya membantu gitu, yang mana adanya bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah khususnya gitu. Dan juga masyarakat menengah ke bawah juga menurut saya sih nggak apa-apa lah untuk membuka kembali kedai mereka, namun coba sediakan di situ tempat untuk mencuci tangan gitu biar lebih baik. Oh, jadi begitu. Misalnya gini, kan ada juga itu alasan dari netizen-netizen itu di postingan Indonesia Terserah atau bagaimana, mereka mengatakan kalau padahal kami sudah melakukan PSBB karantina selama berapa bulan itu semenjak 4 bulan lah kira-kira ya. Yeah. Jadi mereka alasannya mereka tuh jenuh gitu. Itu bagaimana pendapat dari Ilham sendiri? Iya, kalau melihat tagar Indonesia Terserah gitu kan, karena melihat jenuhnya, ya tidak patuhnya masyarakat. Sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing. Gitu. Kenapa demikian? Karena kita ini harus melihat sesuatu itu jangan dari satu sudut pandang, namun lihatlah dari sudut pandang yang lain. Contohnya kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, kita tidak usahlah ikut serta meramaikan tagar Indonesia Terserah itu gitu. Kita emangnya ngapain di situ gitu kan? Itu kan tagar yang dibuat oleh pihak kesehatan karena lihat masyarakat yang nggak mau patuh gitu kan. Harusnya kita mensupport dengan cara bagaimana? Mungkin kita buat tagline Indonesia Bangkit gitu kan. Yang mana itu dapat menumbuhkan semangat lagi gitu. Kita hadirkan kembali semangat kepada tim-tim kesehatan. Dan juga kalau misalnya masyarakat yang nggak bisa patuh itu, jikalau itu di sekitar kita, coba kita bantu nasihati gitu. Kita coba tegur mereka gitu. Atau jikalau mereka memang nggak bisa dibilangin gitu kan, ya itu udah nggak kewajiban kita lagi. Kita kan di dalam Al-Quran kalau kita orang Islam kan watawasabil haq, watawasabil shob. Sehat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya kan. Jadi kalau mereka nggak bisa patuh, ya menurut saya sih, kalau mereka nggak bisa patuh, ya mungkin pemerintah bisa menindak tegas agar mereka tahu aturan gitu. Mungkin itu seperti contohnya PSBB yang telah diterapkan gitu ya kan. Ya jadi tagar Indonesia Terserah itu kalau menurut saya
jangan lagi diviralkan kalau untuk kita yang nggak tim kesehatan. Tapi coba kita bantu dengan tagline Indonesia Bangkit atau Kembali ke pembahasan awal ya, kan karena apa? Pembahasan awal kan tadi kan karena banyak orang yang berbelanja kan, apalagi belanja baju gitu kan. Menurut ya menurut menurut aku lah kan, karena memang udah budaya kita asal menjelang Lebaran pasti hal-hal berbaju yang murah gitu ya. baju gitu lah, beli baju, beli perlengkapan. Tapi karena keadaan lagi pandemi begini, jadi agak nggak apa dia, agak nggak diwajibkan lah dulu lah, karena memang lagi keadaannya begitu. Intinya gini, Iya, iya. boleh 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 kita membeli barang apa, membeli kebutuhan menjelang Lebaran, tapi istilahnya nggak usah lah beramai-ramai gitu lah. Ya, Istilahnya nggak usah dibatasi lah ya. dibatasi lah istilahnya gitulah. Nggak usah lah kita beramai-ramai, apa jaraknya dekat-dekatan gitu ya kan, nggak ada social distancingnya gitu, physical distancingnya tidak diindahkan lah orang mereka itu. Iya. Itu sih. Lagian kan sekarang di Indonesia juga udah ada electronic marketplace gitu kan, pasar online gitu, bisa Betul. pemesan apa segala macam melalui online juga bisa gitu. Tapi entah kenapa ya apa masyarakat Indonesia gitu rame-rame berbondong-bondong pergi ke mall untuk membeli pakaian, perbekalan Lebaran atau segala macam. Ya itu kita juga nggak tahu sih apa keinginan mereka berbuat seperti itu ya. Padahal kan untuk membeli apa perbekalan untuk Lebaran kan bisa dibeli online gitu, seperti di Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya gitu. Marketplace lah ya, marketplace online. Ya, tapi karena mereka mungkin mereka merasa jenuh atau bagaimana gitu, ya mungkin mereka melanggar atau itu pun kita juga nggak tahu apa keinginan mereka sebenarnya, maksud dari mereka juga kayak gitu kita nggak tahu juga gitu. Gak usah jauh-jauh lah, nggak usah contohkan di Bandung atau di mana di Jakarta. Di daerah aku pun gitu juga, itu masih banyak orang yang keluar berkumpul-kumpul satu tempat untuk belanja, masuk ke mall gitu, masih ada itu di daerah saya itu sekarang. Apalagi menjelang Lebaran gini kan, di toko baju, toko makanan lagi tuh, nggak ada ininya loh, nggak ada perhatian sedikitnya gitu loh. Ya kan hal-hal seperti itu yang membuat tim kesehatan membuat hashtag Indonesia terserah gitu kan, budaya jenuh gitu, sama budaya masyarakat yang nggak bisa diatur gitu ya kan. Ya kita lah sebagai orang berpendidikan, hendaknya kita kan tahu nih gimana bahayanya gitu kan ya, kita mulai dari diri kita dulu aja gitu, mulai dari diri kita. Kalaupun kita kan punya media sosial masing-masing nih gitu kan, coba di media sosial kita itu lebih aktif lagi, lebih buat kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang produktif lagi, himbauan-himbauan yang produktif lagi kepada masyarakat biar lebih sadar gitu. Karena kita ini cuma bisa sampai di sana gitu, kita cuma bisa menyampaikan dan menasehati gitu. Untuk mengubah mereka mau ikut serta dengan kita nggak bisa gitu. Itu kan tunggu dari pintu hatinya masing-masing diketuk oleh Allah, hidayahnya gitu datang. Ya, intinya sekarang ini masyarakat Indonesia kurangnya peduli terhadap pandemi ini gini ya, berarti intinya ya kan. Iya, tapi itu nggak semuanya ya. Mungkin beberapa oknum gitu. Kita nggak bisa pukul rata semuanya masyarakat Indonesia gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa. Beberapa oknum. Ya contohnya saja masjid aja ditutup gitu kan, berapa hebatnya para ulama kita ya kan. Itu. Jadi kesan-kesan atau pesan yang dapat disampaikan untuk penonton kita nanti ini apa? Coba beri pesan gitu. Ya kalau pertama kesan lah gitu kan. Selama pandemi ini menurut saya pandemi ini merupakan suatu yang bisa dikatakan sebagai musibah dan juga bisa dikatakan sebagai muhasabah gitu. Musibah dalam artian ya tentu kita sebagai seorang mahasiswa terhambat pendidikan kita, juga orang tua kita atau beberapa orang tua ada yang kena PHK menjelang Ramadan malah tidak memiliki penghasilan gitu kan. Iya, kasihan juga lah. Iya. Kemudian muhasabahnya ke diri kita masing-masing bahwasanya pentingnya menerapkan kebersihan dalam diri kita, pentingnya untuk menjaga jarak antara kita dengan orang-orang lain gitu kan, dan pentingnya juga kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita, jangan sibuk dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kita, namun
melalaikan atau meninggalkan keluarga kita. Padahal sejatinya keluarga itu adalah tempat terbaik yang ada di sisi kita. Kemudian pesan dari saya ya, mungkin untuk para pendengar khususnya, marilah kita patuhi himbauan pemerintah, kita ikuti protokol-protokoler yang telah disampaikan pemerintah, dan janganlah sesekali kita menjadi orang yang membuat atau melanggar aturan pemerintah tersebut gitu. Jadilah garda terdepan untuk berjuang mempertahankan agar Indonesia ini tidak makin banyak lagi tertular virus COVID-19 tersebut gitu. Yang mana mungkin bisa dengan kita melaksanakan yang disampaikan tadi ya kan. Kita tidak usah ikut serta ramai-ramai dulu gitu. Atau kita berdiam diri di rumah aja dulu. Kalaupun ingin beli baju lebaran, kita manfaatkan seperti electronic market gitu ya kan, kayak Shopee, Lazada dan lain-lain gitu. Ini bukan promosi ya, tapi memang hal itu yang dapat kita lakukan saat sekarang ini. Kemudian harapannya untuk kita semua lah ya kan, semoga Indonesia ini cepat membaik kembali. Sebenarnya nggak Indonesia sih, kitanya sendiri gitu. Kalau misalnya kita contoh aja dari Vietnam gitu kan, mereka bisa dengan cepat menangkal karena patuh ya. Jadi intinya sebenarnya kita patuhi aturan pemerintah, kita ikuti anjuran pemerintah, dan coba kita menahan diri kita masing-masing. Jadilah orang yang memang patuh terhadap ulil amri itu diharuskan gitu. Patuh terhadap pemimpin itu diharuskan. Karena ini hal yang positif dan baik. Karena dalam Al-Quran pun juga dijelaskan bahwasanya janganlah kita untuk membantah atau melarang, ibaratnya melawan terhadap ulil amri atau pemimpin kita atau pemerintah kita saat sekarang ini. Jadi apapun yang terjadi pada saat sekarang ini, semoga kita dijauhi dari yang namanya COVID-19 tersebut, dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai seorang mahasiswa, marilah kita menjadi garda terdepan, marilah kita support masyarakat Indonesia, marilah kita sadarkan masyarakat Indonesia, marilah kita ramaikan tagline-tagline atau aktivitas-aktivitas yang produktif di masa corona ini, dan marilah kita menjadi orang yang turut andil berpartisipasi dalam mengurangi penambahan jumlah positif COVID-19 tersebut. Dan juga jangan lupa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa jika ada rezeki, mari berbagi. Karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah pahala kita. Dan juga kita ketahui berbagi itu sangatlah indah gitu. Apalagi di tengah-tengah wabah yang mana teman-teman kita atau keluarga-keluarga di sekitar kita banyak menjadi orang yang paling berdampak besar lah terhadap virus ini. Bahkan ada yang sampai di PHK tadi gitu. Mungkin itu harapannya bagi kami gitu, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya udah, ini udah termasuk dari akhir dari segmen podcast kita ya, Mul ya. Iya, semoga lah kita harapkan pandemi ini biar bisa hilang lah dari kita dari kita semua ini kan. Tayangnya rencana nanti sebelum insya Allah malam takbiran insya Allah udah tayang di YouTube kan. Jadi langsung closing aja itu. Buatlah kata-kata kita masing-masing untuk menyambut Lebaran nanti lah kan. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Boleh lanjut. Closing statement dari saya, yang pertama, coba kita sebagai seorang mahasiswa yang berpikir lebih jauh dan bertindak lebih hebat daripada orang lain, mari kita stop untuk menyebarkan tagar Indonesia terserah, tapi kita rubah dengan Indonesia bangkit. Kenapa demikian? Karena Indonesia terserah itu bukanlah suatu hal yang membangun, namun itu dapat menjatuhkan mentalitas kita gitu. Namun dengan tagline Indonesia bangkit mungkin bisa menyadarkan kita, mungkin bisa memperbaiki diri kita bahwasanya memang Indonesia ini harus bangkit dari COVID-19 tersebut gitu. Kita harus sadar akan pentingnya COVID-19 tersebut. Kemudian juga mari kita senantiasa mematuhi anjuran pemerintah, mematuhi protokoler-protokoler yang telah ditetapkan pemerintah, dan juga mari kita senantiasa di setiap kegiatan kita, di setiap aktivitas kita, mari kita sedikit selipkan doa untuk Indonesia, untuk negeri kita, dan untuk dunia. Semoga dijauhkan dari wabah dan semoga dijauhkan dari yang namanya virus corona ini. Semoga keluarga kita di rumah tetap sehat-sehat saja. Semoga di bulan yang penuh berkah ini Allah cepat angkat dan kita bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas kita seperti hari-hari biasanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Ya udah, kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.